Terima kasih Tuhan atas kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Ajarilah kami untuk mengerti terhadap rencana-Mu Tuhan. Pada hari ini Tuhan, kami ingin berserah pada-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Ajarku mengerti segala rencana-Mu. Ajarku berserah hanya pada-Mu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya pada-Mu. Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah. Ajarilah kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Ajarku mengerti segala rencana-Mu. Ajarku berserah hanya pada-Mu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya pada-Mu. Katakan Bapakku. Bapakku, ajar segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu.
sanggup mengadakan segalanya. Ku berlukan menurut kehendakmu, terjadilah. Katakan padamu, Bapa-Ku, Bapa segala rancanganmu. Tuhan, Tuhanku, hebat perbuatanmu. Engkau sanggup mengadakan segalanya. Ku berlukan menurut kehendakmu, terjadilah. Menurut kehendakmu, menurut kehendakmu, terjadilah. Menurut kehendakmu, terjadilah. Haleluya, terima kasih Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Terpujilah nama Tuhan. Dan sebelum kita memulai segala sesuatu, baiklah kita terlebih dahulu berdoa. Bapa di sorga, Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di hari Minggu ini kami datang menghampiri Engkau, mengucap syukur, menguduskan harinya Tuhan. Untuk bersorak memuji nama Tuhan, mendengarkan suara Tuhan. Berkati semua umat-umat-Mu yang ada di berbagai tempat dan seluruh orang-orang percaya. Pada hari ini kami percaya roh Tuhan hadir untuk mengurapi hamba-Mu dan memberkati seluruh umat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Salam. Haleluya. Haleluya. Allah kita dahsyat. Terpujilah nama Tuhan. Pagi hari ini saya mau berbicara tentang satu tema yang sangat baik buat kita semua, yaitu belajar mengerti, berserah, dan berharap kepada Tuhan. Belajar mengerti, berserah, dan berharap kepada Tuhan. Mari kita baca dalam Ayub pasal 42 ayat yang kedua. Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Dalam terjemahan yang lain berkata, aku tahu bahwa Engkau dapat melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang dapat dibendung. Masih dalam terjemahan lama dia berkata, ku ketahuilah bahwa Engkau juga berkuasa atas semesta alam sekalian. Dan daripada segala maksudmu, satu pun tidak yang dapat dibatalkan. Dalam terjemahan lagi yang lain dia berkata, aku tahu bahwa Engkau dapat melakukan segala sesuatu. Engkau membuat rencana dan tidak ada yang dapat mengubah atau menghentikan rencanamu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita mau belajar dari seorang tokoh yang bernama Ayub. Ayub dalam kehidupannya adalah sebagai seorang yang saleh, orang yang sungguh-sungguh hidup berkenan kepada Tuhan. Namun ketika ia berhadapan dengan sebuah situasi di mana ia diuji,
merasakan suatu penderitaan yang sangat luar biasa. Itu bukan berarti Ayub itu berbuat dosa lalu dia mendapatkan ujian tersebut. Tetapi tujuan daripada Allah memberikan ujian itu kepada Ayub agar supaya Ayub dapat mengerti, berserah dan juga berharap kepada Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kalau Ayub berkata bahwa aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Berarti di sini ada 3 hal yang kita akan pelajari bersama. Belajar mengerti rencana Tuhan, belajar berserah kepada Tuhan, dan belajar berharap kepada Tuhan. Saudaraku, Nabi Yeremia berkata atau mengungkapkan 3 hal bahwa Tuhan sedang mengajarkan kepada manusia. Dan Nabi Yeremia sendiri juga mau belajar tentang Tuhan. Dia belajar bagaimana rencana Tuhan yang terbaik dalam hidupnya. Dalam Yeremia pasal 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Minimal ada 3 hal yang dicatat oleh Nabi Yeremia sebagai pembelajaran buat kita semua. Yang pertama, Nabi Yeremia belajar bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Amin. Yang kedua, rancangan Tuhan bagi orang percaya adalah rancangan yang meluputkan dari bahaya. Dan yang ketiga, rancangan Tuhan adalah rancangan masa depan penuh harapan. Jadi baik Ayub maupun juga Nabi Yeremia belajar untuk mengerti rencana Tuhan dalam hidup mereka. Mereka percaya bahwa rancangan dan rencana Tuhan tidak pernah akan gagal. Rancangan dan rencana Tuhan adalah merupakan rancangan damai sejahtera. Rancangan yang meluputkan kita dari bahaya. Dan rancangan masa depan buat kita. Dan Alkitab berkata bahwa rancangan dan rencana Tuhan tidak pernah ada yang gagal. Amin, saudaraku. Jadi sebagai orang percaya kita harus memahami ini secara benar. Mari kita melihat bagian pertama. Belajar mengerti rencana Tuhan. Ayub 42 ayat 2 saya sekali lagi membacakan. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Ayub berkata bahwa dia tahu, dia mengerti bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Artinya di dalam hal yang diperlukan, di dalam hal yang terjepit sekalipun, termasuk pergumulan dan penderitaan Ayub, Ayub percaya dan belajar kepada Tuhan bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Tidak pernah ada yang Tuhan tidak selesaikan apa yang ia lakukan. Kemudian dia berkata, dan tidak ada rencanamu yang gagal. Allah kita tidak pernah gagal. Amin, saudaraku. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus yakin dengan sungguh-sungguh bahwa Tuhan selalu menepati janjinya. Apa yang direncanakan, apa yang dirancangkan, yang merupakan planning Allah buat saudara dan saya, ia tidak pernah gagal. Manusia bisa gagal, berkali-kali gagal, tapi Tuhan kita tidak pernah gagal. Ini yang menjadi suatu fondasi iman daripada Ayub. Dan dia percaya sungguh-sungguh bahwa Allah sanggup untuk melakukan segala sesuatu. Dan segala sesuatu itu tidak ada yang tidak terlaksana. Segala sesuatu yang dilakukan Tuhan, baik dalam rencananya itu dan dalam perbuatannya, dalam perkataannya, semuanya itu pasti terlaksana. Ketika kita berdoa dan memohon pertolongan Tuhan, ketika kita berdoa untuk meminta pertolongan, kasih setia daripada Tuhan, meluputkan kita dari segala sesuatu, menolong kita dalam segala hal, percaya bahwa Tuhan kita sanggup dan segala sesuatu pasti terlaksana.
Haleluya. Yang kedua, kita belajar untuk berserah kepada Tuhan. Saudaraku, di dalam kehidupan ini tidak mudah. Ada orang berkata memang tidak mudah menjalani hidup ini. Memang tidak mudah untuk mempertahankan iman kita. Memang tidak mudah untuk mempertahankan eksistensi kekristenan kita. Memang tidak mudah untuk mempertaruhkan iman kita. Secara logika kita selalu berhadapan dengan hal-hal yang bersifat kontradiktif terhadap iman kita. Ada semacam duel yang begitu luar biasa terjadi. Kenyataan secara fisikly itu ada di sekitar kita. Kesulitan ekonomi, kesulitan pekerjaan, masalah sakit penyakit dan lain sebagainya. Itu merupakan hal yang sangat-sangat sulit. Nah, pada saat seperti itu Alkitab berkata di dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Serahkanlah segala khawatirmu atau serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Sebab ia yang memelihara engkau. Di dalam situasi dan kondisi yang kita hadapi, pasti banyak kekhawatiran, banyak ketakutan, takut tentang banyak hal. Tetapi Alkitab berkata, serahkan kepada Tuhan. Surrender to God. Haleluya. Mari kita berserah kepada Tuhan. Percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Waktu kita tidak sanggup, Tuhan masih sanggup untuk menolong kita. Waktu kita merasakan bahwa jalan itu tertutup, Tuhan masih membukakan jalan buat kita. Dan Dia berjanji bahwa Ia memelihara saudara dan memelihara saya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan janji untuk memelihara kita. Dia memelihara setiap orang yang percaya. Dia memelihara burung, dia memelihara tanaman, memelihara ciptaannya. Apalagi saudara dan saya. Saudara lebih daripada semuanya. Saudara imago Dei-nya Allah. Saudara telah ditebus dan diselamatkan oleh Tuhan. Hidup kita sangat berharga, sangat berarti di hadapan Tuhan. Itu sebabnya Ia berjanji untuk memelihara kita. Tapi satu kunci, selalu berharap, selalu berserah kepada Tuhan. Surrender, surrender, more surrender and surrender. Tidak boleh berhenti saudaraku, berserah sungguh kepada Tuhan. Haleluya. Saudaraku yang kekasih, berserah bukan berarti kita menyerah. Melainkan kita menyerahkan segala perkara kita kepada Tuhan. Dan kita percaya hanyalah Tuhan yang mampu membuat dan menyelesaikan segala perkara dalam hidup kita. Jadi saudara, kita berserah bukan berarti menjadi seorang pecundang ya. Atau seorang yang penakut. Atau seorang yang takut gagal dan lain sebagainya saudara. Kita tidak seperti itu. Berserah berarti menyerahkan segala perkara kita kepada Tuhan. Ada satu lagu. Segala perkaraku ku taruh di kakimu, Allah pembelaku. Segala kuatirku ku serahkan padamu, Allah pemeliharaku. Jadi segala sesuatu perkara kita, Alkitab bilang mari kita berperkara bersama Tuhan. Artinya bawa semua persoalan, pergumulan, beban kita kepada Tuhan. Berserah sungguh, Dia pasti akan menolong kita. Amin. Seorang yang sangat hebat terkenal di Indonesia bernama Mario Teguh. Dalam Instagramnya saya kutip, dia berkata begini. Semakin engkau berserah kepada Tuhan, semakin banyak yang diserahkan oleh Tuhan kepada Anda. Amin saudara. Semakin kita berserah kepada Tuhan, maka semakin lebih banyak lagi yang Tuhan serahkan kepada kita. Luar biasa. Ini Mario Teguh dia ungkapkan ini sebagai seorang motivator. Dan saya juga sebagai hamba Tuhan memotivasi saudara dan saya, jemaat Tuhan, orang-orang percaya. Mungkin Anda saat ini sudah sulit sekali dan hampir-hampir tidak menemukan jalan keluar. Tapi percayalah
bahwa semakin kita berserah kepada Tuhan, Tuhan semakin menyerahkan banyak perkara, banyak hal yang indah untuk kita sebagai orang yang percaya. Yang ketiga, belajar berharap kepada Tuhan. Saudaraku yang kekasih, Mazmur 130 ayat 7 berkata, berharaplah kepada Tuhan, hai Israel. Sebab mata Tuhan ada dan kasih setianya selalu ada. Dan ia banyak kali mengadakan pembebasan. Hai Israel, berharaplah kepada Tuhan. Saudara dan saya mungkin bukan orang Israel di Yahudi sana. Bukan saudara yang dimaksudkan di Palestina sana. Tetapi saudara merupakan orang-orang Israel rohani. Saudara dan saya sebagai orang-orang percaya. Alkitab berkata, pemazmur berkata, berharaplah kepada Tuhan, hai Israel. Berharaplah kepada Tuhan, hai sidang jemaat. Berharaplah kepada Tuhan, hai orang-orang percaya. Karena kasih setia Tuhan tak pernah berkesudahan. Amin. Ia mengadakan pembebasan. Berarti Tuhan selalu menyelesaikan banyak hal. Ya, Tuhan tidak pernah tutup mata buat kita. Telinganya tidak kurang tajam untuk mendengar setiap doa kita. Mari kita belajar berharap kepada Tuhan. Karena Tuhan selalu ada bersama kita. Haleluya. Saudaraku yang kekasih, saya sampai kepada sebuah pertanyaan bagi jemaat Tuhan. Alasan mengapa kita perlu belajar berharap, bersandar, berserah kepada Tuhan dalam 3 hal tadi. Yang pertama, karena Tuhan itu ajaib, luar biasa, dahsyat dalam segala rencananya. Yang kedua, karena perbuatan Tuhan itu heran, menakjubkan. Yang ketiga, karena Tuhan sanggup mengadakan segala yang kita perlukan. Dan yang keempat, tadi saya sebut 3 saja, tetapi yang keempat, karena apa yang dikehendaki Tuhan pasti terjadi. Yang setuju dan saya katakan amin. Mari kita lihat beberapa alasan ini. Yang pertama, karena Tuhan itu ajaib dan segala rencananya pasti terlaksana. Keluaran 34 ayat 10 dia berkata, firman-Nya, sungguh aku mengadakan suatu perjanjian atau covenant di depan seluruh bangsa ini. Akan kulakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib serta yang belum pernah dijadikan di seluruh bumi di antara segala bangsa. Seluruh bangsa yang di tengah-tengahnya engkau berdiam akan melihat perbuatan Tuhan. Sebab apa yang akan kulakukan dengan engkau sungguh-sungguh dahsyat. Amin. Sungguh-sungguh dahsyat. Allah berbicara kepada bangsa Israel bahwa dia menolong mereka. Dia mengikatkan perjanjian bagi mereka di seluruh bangsa-bangsa. Bahwa Tuhan selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Perkara-perkara yang di luar kemampuan manusia. Bagi manusia berkata itu impossible. But for the Jesus Christ possible. Amin saudaraku. Bagi manusia berkata itu mustahil. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Luar biasa. Sebab apa? Tuhan sungguh-sungguh melakukan. Tuhan sungguh-sungguh mengadakannya bagi kita orang percaya. Yang kedua, karena perbuatan Tuhan itu heran, menakjubkan, membuat saudara dan saya akan termangu-mangu. Memang tadinya seperti sesuatu yang suram, gelap, sepertinya tidak bisa melihat sebuah cahaya. Tetapi saya mau katakan saudaraku yang kekasih, ya sebagaimana bujang dari Elisa yang dia takut melihat musuh. Dia takut melihat tentara-tentara yang banyak saudara. Tetapi
Elisa bertanya kepadanya, coba kau lihat ke langit. Lalu dia berkata, aku melihat seperti awan itu hanya selebar telapak tangan. Namun saudaraku yang kekasih, dengan iman mereka percaya, Elisa percaya bahwa awan yang selebar telapak tangan itu, langit itu tiba-tiba menjadi gelap dan hujan itu pun turun. Saudaraku, mari kita melihat bahwa perbuatan Tuhan ajaib. Mazmur 40 ayat 5 berkata, banyaklah yang telah kau lakukan ya Tuhan Allahku, perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Luar biasa. Perbuatan Tuhan terlalu banyak. Jumlahnya terlalu banyak untuk dihitung. Saudara mau pakai kalkulator, alat hitung model apa saja, silakan saudara hitung. Ya, tetapi tidak akan bisa menghitung perbuatan Tuhan. Pertolongan Tuhan dari hari ke hari buat saudara dan saya itu tak dapat kita hitung. Salah satu contoh, saudara, apakah saudara bisa menghitung berapa ribu kali dalam satu hari saudara kedipkan mata Anda? Atau berapa ribu kali saudara menghirup udara yang masuk? Atau saudara menghitung berapa ribu kali denyutan jantung saudara? Sungguh bagian ini saja kita tidak bisa menghitung. Kalau begitu kita hanya berkata sungguh, sungguh dan sungguh perbuatan Tuhan itu heran. Dan yang ketiga, karena Tuhan sanggup melakukan segala yang kita perlukan. Efesus 2 ayat 20. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasanya yang bekerja di dalam kita. Saudaraku yang kekasih, sungguh Tuhan sanggup. Ada lagu, Tuhan sanggup. Na 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 na. Waduh, luar biasa. Tuhan sanggup melakukan, mengadakan segala yang kita perlukan. Ya memang, sekali lagi logika kita akan berkata bahwa aduh, saya sudah berdoa, saya sudah berjuang, tapi kok saya juga belum dapat apa-apa. Jangan khawatir, sebagai orang beriman, kita terus percaya kepada Tuhan bahwa bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan atau pikirkan. Karena kuasanya dahsyat. Dia tak terbatas. Dia menciptakan, dia mengadakan, dan dia memberikan segala sesuatu kepada kita. Dan saudaraku yang terakhir, apa yang dilakukan oleh Tuhan pasti terlaksana. Janji Tuhan adalah ya dan amin. Sebab itu marilah kita terus belajar dan belajar kepada Tuhan. Belajar untuk mengerti rencana Tuhan. Belajar untuk melihat semua perbuatan-perbuatan Tuhan itu ajaib. Belajar untuk mengetahui bahwa Tuhan sanggup melakukan segala yang kita perlukan. Dan belajar bahwa apa yang dikehendaki Tuhan itu pasti akan tergenapi untuk kita semua. Tuhan Yesus menolong kita dan memberkati saudara dan saya. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Yesus, Engkau mengajar kami untuk selalu belajar Tuhan. Belajar untuk mengerti rencana-Mu Tuhan. Belajar Tuhan untuk selalu berserah kepada-Mu Tuhan. Dan belajar Tuhan untuk selalu berharap kepada-Mu. Karena memang benar Engkaulah satu-satunya yang menjadi tempat sandaran kami. Tempat pertolongan kami. Pelarian kami, pengungsian kami. Dan Engkau satu-satunya jawaban atas hidup kami. Berkati semua umat-Mu Tuhan. Berkati saudara-saudara yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Dan kami percaya Tuhan kami sama. Allah yang Esa sanggup menolong dan memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.